Dua hari ini alma mater saya, Universitas Indonesia, sedang menjadi bahan pembicaraan sekaligus juga sebagian mentertawakannya. Seorang menteri yang juga ketua umum partai politik besar di Indonesia bisa menyelesaikan pendidikan doktornya dalam waktu 1,5 tahun atau 3 semester. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk saya. Universitas Indonesia, alma mater saya, biasanya pemberitaannya di media massa itu adalah tentang prestasi-prestasi hasil penelitian, kerjasama dengan pemerintah, dan temuan-temuannya. Atau berita tentang ranking di dunia. Karena Universitas Indonesia atau UI menjadi salah satu dari perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ranking 150 besar di dunia. Untuk prodi tertentu mungkin UI salah satunya. Satu-satunya yang menempati ranking 150 besar di dunia. Bayangkan, dunia itu terdiri dari ribuan perguruan tinggi dan UI menempati posisi 150. Secara umum, UI bersama UGM, ITB itu yang selalu menghiasi 200 besar perguruan tinggi di dunia. Jadi UI, ITB, UGM itu selalu menempati posisi 200 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Tapi 2 hari ini UI tampaknya sedang menghadapi masa-masa mendung lah ya. Karena tadi ada seorang pejabat tinggi negara yang juga ketua umum partai politik besar di Indonesia kemarin sidang disertasi menyelesaikan pendidikan doktor hanya dalam waktu 1,5 tahun atau cuma 3 semester. Saya sebagai alumni Universitas Indonesia dan saya juga menimba pendidikan doktor di 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Yang saya tahu syarat minimal menyelesaikan pendidikan doktor itu minimal 3 tahun atau 6 semester. Belum lagi persyaratan-persyaratannya yang berat, yaitu kita harus menulis artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus. Dan setiap jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus itu tidaklah mudah artikel hasil penelitian kita itu bisa dimuat. Apalagi yang Q1, Q2, Q4. Biasanya kalau artikel kita yang udah sangat sempurna ditulis dalam bahasa Inggris kita kirimkan, itu paling cepat 6 bulan baru kita mendapatkan surat LOA, Letter of Acceptance, yang hasil review dari tim editor, tim reviewernya menyebutkan bahwa artikel kita layak untuk dimuat. Itu LOA-nya. Itu LOA-nya itu baru 6 bulan. Baru kemudian setelah itu diterbitkan. Dan itu biasanya 6 bulan kemudian, 1 tahun. Itu. Nah, selain itu juga tugas-tugasnya amatlah berat. Ya, tugasnya amatlah berat. Pengalaman saya kuliah di program S3 Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tugas-tugas kuliah dari para guru besar yang mengajar di program S3, program doktor itu benar-benar menguras waktu dan tenaga. Itu. Kalau orang tersebut benar-benar menyelesaikan pendidikan doktornya tanpa dibantu orang lain,
aduh, itu benar-benar menyita waktu. Seperti saya tuh benar-benar menyita waktu. Saya bukan hanya tugas kuliah karena saya dibiayai sendiri, tapi saya juga kan sambil mengurus kegiatan yang lainnya, termasuk ngelola perusahaan konsultan dan lain sebagainya. Juga termasuk sebagai dosen. Ya, tugas dosen aja berat. Membuat materi pengajaran, mengajar, menulis modul, memeriksa soal, membuat soal, memeriksa hasil ujian, kemudian juga tugas dosen lain adalah Tridharma Perguruan Tinggi mengajar, pengabdian pada masyarakat, penelitian, dan hasil pengabdian pada masyarakat serta penelitian kita itu harus dipublish di jurnal nasional atau menjadi buku. Seperti itu. Itu berat. Jadi tugas saya sebagai dosen itu sudah berat, ditambah lagi tugas saya sebagai mahasiswa S3 juga berat. Tentu lebih berat lagi tugas sebagai seorang menteri gitu kan. Namun bedanya menteri banyak duitnya karena gaji pokoknya aja sekitar 60 juta. Belum tunjangan-tunjangan lainnya, belum uang jalan. Kalau dosen kan kecil gajinya, tapi halal dan membahagiakan. Nah, pengalaman saya kuliah di S3 di Universitas Brawijaya, selain tugas-tugas kuliah, tugas harian, tugas mingguan yang cukup berat, itu kita harus membuat proposal penelitian. Setelah proposal penelitian jadi, kita maju sidang proposal, kemudian maju sidang komisi, kemudian lagi sidang hasil penelitian dan lain sebagainya. Rasanya tidak masuk akal kalau cuma 3 semester sudah selesai. Selain itu, keharusan bahwa mahasiswa S3 itu menyelesaikan pendidikan minimal 3 tahun itu bukan peraturan lokal sepihak dari perguruan tinggi, tapi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dulu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Natsir. Tapi kemudian periode Jokowi yang kedua didebur. Jadi tidak ada lagi Kementerian Dikti, Riset dan Pendidikan Tinggi, tapi langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dikti yang dipimpin oleh Nabil Makarim. Seperti itu. Nah, wajar kalau ada pertanyaan dari masyarakat. Kok bisa ya seorang menteri menyelesaikan pendidikan hanya dalam 1,5 tahun atau 18 bulan atau 3 semester? Karena memang netizen, masyarakat umum juga kan banyak pendidikannya doktor, S3 ya, termasuk saya. Tahu persyaratan minimal itu 3 tahun dan itu sangat susah, sangat susah. 3 tahun itu udah luar biasa gitu kan, udah kerja keras. Tapi kebanyakan kalau orang seperti saya bukan hanya kuliah S3, tapi saya punya tugas mengajar sebagai dosen dengan tugas tridharmanya. Belum lagi tugas-tugas kita cari nafkah, karena tugas gaji dari dosen saja nggak cukup, apalagi dosen perguruan tinggi swasta. Bagi saya, aduh, itu cuman biaya parkir mobil, ya kan, biaya tol dan sebagainya, biaya untuk anak kuliah, biaya untuk bayar listrik, biaya untuk nggak cukup. Jadi saya harus cari rezeki yang halal dari tempat lain. Nah, kebetulan saya punya perusahaan jasa konsultan seperti itu. Nah, itu susah untuk bisa selesai 3 tahun itu ya. Tapi oke lah, karena beliau menteri, bisa saja tugas-tugas kuliah kan banyak nih. Inilah udah bukan rahasia lagi ya, itu menjadi rahasia, bukan rahasia umum lagi, semua orang tahu. Kalau pejabat tinggi negara kuliah S3 itu kebanyakan ada tim asistensi. Jadi tugas-tugas harian itu dikerjakan. Bahkan bukan hanya tugas harian, disertasinya pun bahkan dikerjakan oleh orang, ya kan. Cuman dia kasih garis-garisnya aja, garis besarnya. Atau nanti dia hanya mengerjakan proofreading lah, membaca saja gitu kan. Tapi outline penelitian yang turun ke penelitian dan sebagainya ya. Kalau pejabat-pejabat tinggi negara, pengusaha-pengusaha besar itu jarang dia kerjakan sendiri ya. Ya, itu pasti ada timnya seperti itu. Jadi kadang
orang pejabat tinggi negara pendidikannya doktor itu tidak identik dengan hasil pemikirannya, karena tidak sedikit dokternya itu di pendidikannya dia hanya hadir, kadang-kadang hanya hadir di kelas. Setelah itu tugas-tugas kuliahnya itu dikerjakan oleh tim, dia banyak staf ya. Kadang-kadang staf kantornya pun ya inilah yang banyak terjadi penyimpangan. Staf kantor yang harusnya mengurusi tugas kedinasan tidak sedikit ditugaskan untuk mengurus tugas-tugas kuliahnya, ya kan? Atau kalau tidak mengurus tugas-tugas kuliahnya, si mahasiswa doktor yang pejabat tinggi negara itu tidak sedikit yang meng-hire tim. Wajar nggak? Ya Allah alam lah, tergantung pada inilah kepada aturan perguruan tinggi. Tapi kalau menurut saya harusnya itu tidak boleh gitu kan. Karena kalau tugas dokter dikerjakan oleh orang lain berarti kan tidak mencerminkan kemampuan dirinya, tapi kemampuan keuangan yang meng-hire daripada tim-tim itu sendiri. Nah, oke, itu tugas-tugas harian ya. Permasalahannya adalah peraturan menterinya bahwa menyelesaikan pendidikan doktor itu minimal harus 3 tahun. Ini untuk menjaga kualitas dari program doktor atau si dokter itu sendiri gitu kan. Tapi kalau dalam waktu 1,5 tahun, apalagi tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang lain, saya bingung itu kan. Itu. Nah, pihak Universitas Indonesia yang selama ini saya kenal sangat ketat di bidang pendidikan, di bidang kualitas hasil pengajarannya gitu ya. Harusnya memberikan penjelasan secara lugas, jelas, tuntas gitu. Jangan membuat orang bingung. Tapi kemarin Kepala Humasnya sudah memberikan penjelasan. Katanya yang bersangkutan itu mengambil program doktor by research, jadi tidak mengikuti perkuliahan di kelas. Oke lah, karena di banyak negara ada program pendidikan doktor itu, ada yang by research, juga ada yang ikut kuliah di kelas, gitu kan. Dan jujur aja, ini saya juga baru dapat informasi nih karena adanya kasus ini. Selama ini yang banyak menyelenggarakan pendidikan doktor by research itu di Malaysia, ya kan. Kemudian juga di beberapa negara Eropa, perguruan tinggi di negara Eropa, di Amerika, gitu kan. Di Singapura sendiri saya pernah kuliah di National University of Singapore. Saya belum mendapatkan informasi bahwa perguruan tinggi di Singapura seperti National University of Singapore, Nanyang Technology Singapura, Nanyang Technology University, dan Singapore Management University itu saya belum mendapatkan informasi bahwa mereka menyelenggarakan pendidikan doktor by research. Pendidikan doktor by research itu adalah kita hanya kuliah doktor, hanya mengerjakan disertasi, penelitian, tidak perlu mengikuti kelas sehingga kita tidak direpotkan dengan tugas-tugas harian gitu kan. Jujur saya selama ini mengikuti ya perkembangan pendidikan doktor, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Baru saya dengar nih UI menyelenggarakan pendidikan doktor by research. Tapi bagaimana dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa pendidikan doktor baik by research maupun ikut pendidikan di kelas, ya ikut pendidikan di kelas pun nanti akhirnya membuat disertasi juga, melakukan riset. Itu 3 tahun, ya kan? Nah, bagaimana yang ini yang pejabat tinggi yang 1,5 tahun, ya seperti itu. Jadi wajar kalau masyarakat, termasuk saya anggota masyarakat sebagai dosen juga yang pernah mengenyam pendidikan doktor, itu bertanya-tanya gitu kan. Kok bisa pejabat tinggi negara menyelesaikan pendidikan doktor hanya 1,5 tahun itu. Oh, kok baru kali ini ya Universitas Indonesia mengumumkan adanya program doktor by research. Tapi kok cuma 1,5 tahun? Bukankah persyaratan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Dikti, pendidikan doktor itu baik by research maupun bukan itu harus 3 tahun. Bagaimana ini yang 1,5 tahun? Nah, saya berharap pihak Universitas Indonesia, khususnya pimpinan-pimpinan Universitas Indonesia, tetap menjaga integritas intelektual dan independensi. Jangan, ya kan? Karena pejabat tinggi negara, aturan dibuat lunak, bahkan melanggar peraturan
negara itu sendiri, ya, di mana program doktor harus diselesaikan minimal 3 tahun atau 6 semester. Kemudian mahasiswa program doktor sebelum dia sidang disertasi tertutup maupun terbuka, dia kan harus mengupload, harus mengirimkan artikel ilmiahnya dan dimuat di jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus minimal Q4. Dan tentu saja jurnal tersebut bukan jurnal predator. Predator itu jurnal apa? Jurnal yang tidak menjaga kualitas. Pokoknya semua tulisan diterima saja, yang penting sanggup bayar. Dan bayarnya mahal, itu biasanya 28 juta sampai 50 juta. Buat seorang menteri kecil lah uang segitu ya, uang jalan juga banyak, apalagi ini pengusaha, gitu kan. Seperti itu. Saya berharap sekali lagi, alma mater saya, selama ini saya bangga menjadi alma mater Universitas Indonesia. Karena selama ini saya lihat alma mater Universitas Indonesia itu paling strict dalam menjaga kualitas pengajaran. Dia tidak, bayangkan, perguruan tinggi lainnya dengan mudah memberikan gelar doktor honoris causa kepada para pejabat tinggi negara. Bahkan ada yang mengeluarkan profesor honoris causa. Universitas Indonesia tidak memberikan gelar doktor honoris causa kepada sembarangan orang. Gelar doktor honoris causa yang diberikan oleh Universitas Indonesia itu sangat terbatas. Itu menunjukkan bahwa Universitas Indonesia menjaga kualitas. Nah, jangan sampai tidak memberikan gelar doktor honoris causa, tapi melanggar peraturan, khususnya peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Pendidikan Tinggi, Dikti, bahwa pendidikan doktor minimal 3 tahun, baik by research ataupun ikut kuliah biasa, tapi ini diselesaikan hanya 1,5 tahun. Sekali lagi saya berharap pihak Universitas Indonesia kembali menjaga independensi, menjaga integritas, dan menjaga kualitas. Jangan karena dia seorang pejabat tinggi negara, dia pemilik modal yang sangat besar, sehingga bisa kuliah yang harusnya diselesaikan minimal 3 tahun atau 6 semester, ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1,5 tahun atau 3 semester. Itu sudah termasuk sidang proposal, sidang komisi, sidang terbuka, belum lagi penulisan untuk artikel yang harus dimuat di jurnal internasional. Saya dapat informasi bahwa yang bersangkutan juga artikel ilmiahnya dimuat di jurnal internasional Predator, Kurdis, ya kan? Apakah itu masih tetap dianggap memenuhi persyaratannya? Sekali lagi, saya berharap kawan-kawan sesama dosen, guru besar di perguruan tinggi tetap menjaga marwah, menjaga akhlak, menjaga integritas, menjaga kualitas, menjaga independensi. Kalau dosen saat guru besar tidak menjaga marwah, tidak menjaga kualitas, tidak menjaga independensi, tidak menjaga integritas, mau jadi apa bangsa dan negara Indonesia ke depan? Itu yang saya khawatirkan. Nah, karena itu saya dan masyarakat lainnya menunggu penjelasan dari pihak Universitas Indonesia, alma mater yang saya cintai, tentang kenapa bisa pejabat yang bersangkutan lulus dalam waktu 1,5 tahun. Bagaimana dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan syarat minimal seorang mahasiswa doktor menyelesaikan pendidikan itu minimal 3 tahun dan juga sudah mengupload
atau menulis artikel ilmiahnya diterima dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus 1 ataupun 2, tapi tentu harus yang berkualitas dan kredibel ya, bukan predator. Karena kalau jurnal internasional ilmiah terindeks Scopus, apalagi Q1, Q2, Q3 gitu kan. Kalau kredibel, mereka jaga sekali kualitas tulisannya. Jadi direview benar-benar, meskipun bayar ya ke setiap jurnal internasional terindeks Scopus itu kita bayar, tapi bayar tidak mahal, itu biaya administrasi saja. Itu misalnya 3 juta atau 4 juta, itu $300 atau $400. Itu lalu bagaimana dengan predator gitu kan yang sudah discontinue. Biasanya jurnal internasional yang terindeks Scopus predator itu sudah discontinue, sudah tidak mendapatkan Scopus lagi gitu kan. Mereka ini jurnal predator ini memang diterbitkan hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, gitu kan? Seperti itu. Jadi tulisan dimuat, lalu keluar letter of absence, tidak menjaga kualitas karena bagi mereka yang penting bayar, mau bayar 30 juta rupiah atau $3.000, $7.000, mereka terima karena mereka tujuannya memang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan beberapa promotor dari yang bersangkutan juga adalah kawan saya yang selama ini menjaga integritas dan kualitasnya. Nah, saya berharap Pak promotornya juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, baik lewat media sosial maupun media massa, apakah benar Pak pejabat tinggi negara tersebut itu sudah memenuhi step-step sebagaimana persyaratan dari calon doktor ya. Terus sejak kapan UI membuat program doktor yang by research, karena saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun. Bahkan disimak ya seleksi mahasiswa UI, karena program S2, S3 dan program pendidikan profesi itu pendaftarannya lewat SIMAK ya. Itu saya belum pernah mendapatkan informasi pendidikan dokternya by research bisa diselesaikan hanya 1 tahun setengah atau 18 bulan atau 3 semester. Bah, kalau benar-benar ada saya mau karena bisa singkat kan, seperti itu. Nah, semoga pertanyaan saya juga pertanyaan masyarakat yang lainnya bisa segera dijawab oleh pihak Universitas Indonesia, sehingga anggapan bahwa hanya karena pejabat tinggi negara yang mempunyai uang besar itulah akhirnya pihak lembaga pendidikan alma mater saya itu bisa melanggar peraturan. Saya berharap tidak demikian dan ke depan bisa lebih ketat lagi dalam menjaga kualitas, menerapkan peraturan. Jangan tebang pilih. Jangan karena pejabat tinggi negara peraturan bisa dipermainkan, giliran mahasiswa doktor seperti saya rakyat biasa itu diperketat peraturan-peraturannya. Saya berharap tidak seperti itu. Semua anak bangsa, baik pejabat tinggi negara, pengusaha besar, dosen biasa, ataupun artis atau rakyat biasa, itu peraturan tetap diberlakukan sama. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti pihak universitas, pihak promotor bisa memberikan penjelasan. Kalau memang semua sudah sesuai peraturan, semua sudah sesuai kaidah akademis, ya saya mengucapkan selamat pada Bapak Menteri yang telah menyelesaikan pendidikan, memecahkan rekor ya 1,5 tahun atau 3 semester. Rasanya di luar negeri juga nggak ada tuh yang 1,5 tahun atau 3 semester. Berat, dokter itu berat ya. Kalau kata film Dilan, menempuh pendidikan dokter itu berat. Lebih baik saya saja, yang lain nggak usah. Nah, itu kata film Dilan ya. Ya, semoga aturan bisa tetap benar-benar ditegakkan dan semoga aturan ini memang sama disamaratakan kepada semuanya. Jangan hanya giliran menteri pengusaha besar yang punya uang ratusan miliar, triliunan gitu kan.
itu bisa dengan mudah menyelesaikan pendidikan doktor. Ya, giliran rakyat biasa, dosen biasa seperti saya, persyaratannya diketat-ketatin ya, harus 3 tahun minimal, tidak ada by riset dan lain sebagainya. Oke.